Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, hari Selasa, tanggal 25 November tahun 2025, marilah kita terlebih dahulu menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita pada hari ini melalui renungan hari ini yang diambil dari kitab Ratapan pasal yang pertama ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Di dalam bahasa Batak Toba, ia le Jahoba sai tatap mahagugutaki. Pola gucang butuhaku, jala dibaling ati-atiku di bagasanau. Ala mangguturi situtu au gabe punu au dibahen podang sian ruar, dibahen hamatean di bagasan jabu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, nats ini merupakan bagian dari ratapan Yerusalem atau umat Tuhan yang mengalami penderitaan akibat pemberontakannya terhadap Tuhan, serta mengakui dan mengungkapkan penderitaan yang mendalam akibat dosanya kepada Tuhan. Penderitaan yang dialami adalah kehancuran kota, kelaparan, dan kematian yang dipahami sebagai konsekuensi langsung dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Nats ini menunjukkan kejujuran, emosional, dan kerendahan hati untuk berseru kepada Tuhan di tengah keputusasaan. Saudara-saudari yang terkasih, nats ini menggambarkan rasa sakit yang luar biasa, baik secara fisik maupun secara emosional. Hal ini menunjukkan dampak dosa besar dan penghukuman Tuhan. Meskipun dalam kondisi terpuruk, tetapi ada seruan langsung kepada Tuhan. Minta pertolongan. Lihatlah ya Tuhan. Dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah keputusasaan, umat Tuhan tetap memiliki harapan dan tahu kepada siapa mereka harus berseru. Mereka mengakui keadilan. Mereka mengakui keadilan Tuhan. Pengakuan bahwa Tuhan itu benar dan adil dalam penghukumannya, karena umatnya telah memberontak kepadanya. Umat Tuhan menjadikan Tuhan tempat mereka mengadu di saat-saat tergelap penuh dengan keputusasaan. Orang percaya didorong untuk mencurahkan isi hati dan keluh kesahnya kepada Tuhan. Situasi penderitaan harus menjadi momen yang menjadi introspeksi diri, mengenali dosa dan pelanggaran. Meskipun dikelilingi oleh kesedihan dan kehancuran, renungan ini mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada kasih setia dan belas kasihan Tuhan yang selalu baru setiap hari.
Oleh karena itu, umat Tuhan diajak untuk tidak memendam kesedihan, melainkan mengakuinya secara jujur di hadapan Tuhan melalui doa dan ratapan. Ajakan untuk merespons penderitaan adalah merupakan panggilan untuk bertobat dari pemberontakan atau dosa, dengan keyakinan bahwa pertolongan yang tulus disertai dengan anugerah Tuhan. Umat Tuhan diajak hidup dengan keyakinan iman yang teguh bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk merenungkan segala kebaikan Tuhan bagi kami. Kami adalah manusia yang lemah dan terbatas di hadapan-Mu. Tetapi Engkau Tuhan Allah kami, Tuhan Allah kami, Tuhan yang tidak terbatas. Kami memohon padamu ya Bapa, pulihkanlah kami akan penderitaan dan dosa kami. Saat kami mengalami penderitaan hidup, kami mohon berikan kami kekuatan, dan kami yakin Engkau adalah Bapa yang sanggup menolong dan memulihkan kami. Kami juga berdoa untuk aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kami mau Tuhan yang campur tangan dengan setiap rencana dan pekerjaan kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam setiap rencana dan pekerjaan yang kami lakukan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dan rindu akan kesembuhan. Engkau ya Tuhan, tabib yang ajaib, jamah dan berkati mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka menerima kesembuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon ampun akan dosa kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama, Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Shalom, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.